Masuk, Pak. Baik, ya sambil nunggu silakan ya seperti biasa rule-nya diaktifkan kameranya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit. Kita lanjutkan. Ya. Dia Assalamualaikum Pak Aulia. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lanjutkan saja. Oke, udah. Nih, Ergonvo Weson ada orangnya? Hadir, Pak. Oke. Ya, diaktifkan kameranya. Mauna Sabira, ada orangnya? Mauna ada? Ya, ya seperti rule biasanya diaktifkan aja kameranya. Christopher? Hadir, Pak. Suara saya. Ya, saya mengagendakan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan soal ujian Anda seminggu lalu gitu. Saya izin share screen dulu. Boleh. Silakan kita beri waktu. 10 menit. Ya. Baik, sebentar. Selamat siang. Kenalkan, nama saya Komang Rina Novitasari dengan nomor induk 19. Baik. Oke, kita share screen ya. Oke. Untuk soal pertama ada masalah? Atau sudah oke? Saya perlu lanjutkan langsung ke soal nomor 2? Atau perlu dibahas soal nomor 1? Kayaknya soal nomor 1 nggak susah-susah banget ya. Dibahas saja, Pak. Oke. Ya, jadi di sini kasusnya ada tiga apa namanya itu ya, lokasi atau situs industri atau lokasi industri yang mencoba mempertimbangkan untuk menentukan lokasi pabrik manufakturnya itu gitu ya. Pabrik untuk proses manufakturnya itu seperti apa gitu. Plan ini kalau Anda artikan di Google Translate gitu artinya kan adalah tumbuhan ya, tapi maksudnya kalau di plan ini biasa kan ya, berbahasa Inggris gitu, tapi kalau di teknik industri plan itu maksudnya pabrik ya. The plant send their supplies to 3 customer gitu. The supply at the plant ya, supply-nya dari plan-nya
Nah, terus demand-nya dari customer-nya. Dan unit transportation cost ya biaya unit transportasinya dari plan ke customer sesuai tabel ini. In addition, sebagai tambahan, transportation cost, fixed cost are incurred at rate ya transportasi cost dan fixed cost ya itu 12.000, 11.000 eh 12.000 untuk plan 1, 2, 3 gitu ya. Baik. Jadi ceritanya di sini ada suatu industri, dia ingin produksi, dia punya 3 pabrik gitu ya. Dia punya 3 pabrik, terus dia mau kirimin ke 3 customer. Nah, pertanyaannya adalah supply setiap pabrik ini kan ada 1.800, ada 1.400, ada 1.300 gitu. Itu. Jadi dia mau kirim ke tiga area customer lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, demand-nya masing-masing customer tuh ada 1.200, 1.700, 1.600 gitu. Nah, pertanyaannya kita harus nge-supply yang mana nih? Plan 1 harus nge-supply customer yang mana dan berapa gitu. Dan plan kedua dia harus supply customer yang mana dan berapa. Plan ketiga harus supply customer yang mana dan berapa. Gitu. Dengan ini ada unit transportasinya. Kalau kita ngirimin plan dari 1 ke 1 ya 10 unit transportasinya. Selain itu ada fixed cost juga gitu ya. Nah, kalau kita kita apa? Kita coba tentukan gitu, tentukan dari ini kenapa ini? Oke, sorry, saya sambil sedang ikut conference juga soalnya. Oke, kalau kita lihat di kasus tersebut gitu ya, kalau kita bikin notasinya, tentu saja notasi isinya ada apa aja? Variabel kan ya. Oke, variabel keputusannya apa di situ? Tentu saja isinya adalah X. Ya, tapi X-nya di situ indeksnya tidak lagi 1, tapi 2 itu IJ. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus IJ. Ya, ada XIJ. Nah, XIJ, nanti ini maksudnya apa, saya jelaskan ya. Terus ada parameters di sini. Oke, parameter, coba kita lihat. Saya capture dulu. Saya nggak usah bikin influence diagramnya ya. Influence diagramnya nanti Anda bisa bikin sendiri. Intinya influence diagram itu bikinnya nggak sembarangan. Jadi apa yang Anda tuliskan di model formulasi itu harus match gitu, harus matching dengan influence diagramnya gitu. Nah, parametersnya ada apa aja nih? Ini ada fixed cost. Fixed cost untuk setiap fixed cost untuk setiap produksi dari plan ini gitu ya. Oke, sebelum parameter saya akan tentukan indeks dulu. Boleh aja, boleh saya tentukan indeks dulu boleh gitu ya. Jadi ini nggak harus ngurut. Jadi I di sini saya asosiasikan dengan plan. Tipe plannya. Ingat ya, indeks itu tipe. Terus J itu saya asosiasikan dengan customer. Artinya kalau misalkan X11, X ini kan artinya adalah jumlah ya. Jumlah produk ya, supply ya, bahasanya supply yang harus dikirimkan dari plan I ke J. Nah, artinya kalau X11 maknanya apa? X11 maknanya apa? Customer 1 plan 1 ya Pak? Ya, coba baca lebih lengkap. Jadi, X11 artinya terjemahkan lebih lengkap gitu. Jadi jangan plan
plan 1, customer 1. Terjemahkan lebih lengkap maksudnya apa? Jumlah. Ayo Jumlah supply yang harus dikirim kepada customer 1, Pak. ada yang kurang. Jumlah supply yang harus dikirimkan dari plan 1 ke customer Customer 1. Ya, itu harus lengkap gitu. Jadi jumlah supply gitu. Jadi nulisnya jangan notasi itu ya plan 1 ke customer 1, jangan gitu nulisnya. Jadi XIJ X11 itu maksudnya adalah jumlah supply yang harus dikirimkan dari plan I ke customer ke J gitu ya. Sorry, plan ke 1, customer ke 1 gitu maksudnya. Oke, parameters. Coba kita lihat parameters ini. Ada apa aja parameters? Ada unit transportation cost, saya lambangkan dengan U. UIJ. Unit transportation cost. Apalagi? Ini ada maksimum supply ya. Ini ada maksimum supply untuk setiap plan-nya. Plan-nya berarti di sini ada S ya, saya sebutkan S. S-nya apa? S-nya hanya S, I saja. Kenapa I? Karena ya ini supply maksimum untuk masing-masing plan gitu. Jadi tidak pakai J. Maksimum supply untuk setiap plan ke I. Nah, demand sekarang DI. Berarti ini bukan DI lagi, berarti DJ ya. Berarti maksimum ya, bukan maksimum. Total permintaan ya. Permintaan. Demand ya, demand untuk setiap customer ke J gitu. Nah, terus ada apa lagi di situ parameternya? Ada fixed cost untuk setiap Setiap plan-nya. Berarti F, saya tambahkan dengan F. I, berarti fixed cost untuk setiap plan ke ke I ya. I. Nah, pertanyaannya, ini kan kasusnya jelas ya, kasus optimasi. Apa yang diminimasi atau dimaksimasi di sini? Apa tujuannya sebetulnya? Apa tujuan dari dia sebetulnya? Apa tujuannya? Memilih lokasi pabrik yang tepat, Pak. Ya, itu keputusannya. Keputusannya ya memilih lokasi, bukan memilih lokasi sebetulnya. Jadi dia itu pengen menentukan berapa dia harus kirim dari plan 1, entah dari plan 1 ke customer 1, plan 1 ke customer 2, plan 1 ke customer 3 gitu loh. Misal nanti hasilnya dia plan 1 harus mengirimkan 100 ke customer 1, plan 1 harus mengirimkan 200 ke customer 2 dan seterusnya gitu. Itu keputusannya nih. Makanya di sini jumlah supply yang harus dia kirimkan dari plan I ke J gitu. Nah, tujuannya sendiri apa sebetulnya? Apa tujuannya? Atau kalau nggak ngerti, apa yang diminimasi atau dimaksimasi di situ? Apa yang diminimasi atau dimaksimasi di situ?
Ayo dong, masa nggak ada yang tahu yang diminimasi ini OR-nya gimana nih? Biaya ya, Pak. Ya, biaya. Berarti kalau biaya diminimasi apa dimaksimasi? Biaya diminimasi apa dimaksimasi? Minimasi. Diminimasi. Coba lah pertanyaan yang paling dasar kayak gitu jangan ini loh, jangan lupa gitu. Anda udah lurus kan semua kan operation research kan? Ini kan basic banget di operation research gitu. Jadi jangan salah yang kayak gini gitu. Jadi minimasi Z sama dengan cost ya. Z ini adalah cost. Cost gitu. Nah, biaya kalau ini baru nih coba cek ke influence diagramnya. Jadi bikin influence diagram yang memang nanti Anda gunakan di model optimasinya gitu ya, di model optimasinya. Coba Z itu sebetulnya perhitungan dari apa? Pasti ada X gitu kan. Ini nggak saya kasih sigma, saya ajarin logiknya dulu karena di pemodelan sistem gitu ya. Ini sama seperti kerjaan teman Anda di arsitektur dan di landscape dan sipil sama juga. Jadi namanya kita ngerekayasa itu ada unsur art juga di situ atau seni. Gitu. Nah, di pemodelan sistem itu jawaban tidak ada yang eksak gitu. Kalau ada jawaban yang sama persis sudah jelas saya coret. Jadi dia tidak ada jawaban yang pasti atau sama persis tergantung sudut pandang Anda gimana dan dijelaskan gitu ya. Kenapa parameter itu ada ini, kenapa indeks ini maksudnya apa, kenapa ada di itu dia gitu. Jelaskan gitu. Gitu caranya kalau kita menjelaskan model gitu ya. Gitu. Nih misalkan minimasi Z nih. Z-nya terdiri dari apa? Ya, oke. X 11 tambah saya pisah ya. X 12 tambah X 13 tambah X14 tambah saya bukan X14 ya. X21, X22, X23 tambah X31 tambah X32 tambah X33. Ya kan? Kan biaya itu pasti dipengaruhi oleh ya berapa jumlah produk yang kita kirimkan dari dari plan tertentu ke customer tertentu. Betul nggak? Betul kan? Nah, sekarang coba lihat. Cost itu dihitung di sini ada fixed cost. Terus ada transportation cost. Nah, artinya transportation cost itu kan seberapa banyak kita memproduksi atau mengirimkan supply dari, katakanlah ini dari plan 1 ke customer 1, itu akan berdampak pada transportation cost-nya. Nih, unit transportation cost. Jadi satu unit kita ngirimkan, transportation cost-nya itu segini nih. Nah, artinya nih, kita tinggal kali 10 nih. Oke, ini kita kali 15. Ini kita kali 12. Ini kita kali 17. Ini kita kali 14, 20, 15, 10, 11. Oke? Nah, sekarang ini ada fixed cost gitu ya. Fixed cost berapapun yang diproduksi oleh plan itu, ya biayanya tetap segitu gitu ya. Sehingga kita kurung ini. Ini kan produksi untuk plan 1 nih. Plan 1. Ya udah tinggal kali 12.000. Kali 12.000. Oke, berikutnya. Tambah, oke. Nih. Berarti ini dikali 11.000.
Ya, ini dikali 12.000. Oke, kalau kita sigmakan gimana tuh jadinya, Pak? Ya, sigmanya berarti Anda bisa bikin gini, sigma, ya, sigma untuk setiap DJ ya, bukan demand, fixed cost dulu, F ke I, dikali dengan, ya, sigma FI, di mana I sama dengan 1, ya, terus ini sampai ke I, ya, ini sigma lagi, J sama dengan 1 sampai ke J, ini kali berarti untuk transportation cost-nya kita sudah tulis tadi kan, unit transportation cost U IJ kali X IJ. Gitu. Ini dia terjemahannya itu. Paham ini menentukan minimasi Z-nya? Kami logiknya gitu. Ini kita belum masuk ke asumsi ya. Kita belum masuk ke asumsi karena saya ngelihat Anda nggak ngerti sama sekali case-nya gitu ya dan diterjemahkan ke model matematik. Meskipun saya baru sampling beberapa dari Anda gitu. Ini betul-betul kelihatan nggak ngerti sekali. Nah, cuman saya kasih kesempatan tanya, nggak ada yang mau nanya gitu. Gimana dong jadinya? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, bilang aja nggak ngerti, dan bagian mana nggak ngertinya saya ulangi gitu. Jadi jangan tiba-tiba nanti ujian jeblok semua nilainya. Ya saya nggak mau juga kayak gitu aja. Pengen kalian nilainya bagus-bagus juga gitu. Cuman kan saya nggak bisa nembak nilai. Ya udah si X dikasih 80 aja, si B dikasih 70 aja, kan nggak bisa. Gitu. Ayo dong, ngerti atau enggak? Atau masih ada yang bingung, tanyakan gitu. Ya silakan. Izin bertanya, itu tadi untuk hasil penjumlahan X itu kan tadi dikalinya sama yang fixed cost-nya itu, Pak. Jadi milih antara demand terus antara transportation cost sama akhirnya kepilih fixed cost-nya itu maksudnya gimana ya Pak tadi ya Pak? Maaf. Baik, pertama begini dulu. Anda harus pahami dulu dia tujuannya apa. Tujuannya apa? Kita kan udah tahu nih, kalau kasusnya kayak gini, pasti tujuannya minimasi cost. Nah, sampai situ paham nggak? Paham, Pak. Oke, paham ya. Ini berarti udah tahu tujuannya minimasi cost. Baik. Nah, setelah kita tahu tujuan minimasi cost, Anda coba gambarkan influence diagramnya gitu. Cost itu dipengaruhi oleh apa? Ini saya nggak gambarin influence diagramnya ya, untuk menghemat waktu gitu. Tentu saja, minimasi cost itu dipengaruhi dua hal di sini nih. Pertama ada fixed cost, kedua ada transportation cost. Di sini dia kasih nih, satu unit transport yang ditransportasiin biayanya segini. Nah, fixed cost itu untuk setiap pabriknya 12.000. Yang pabrik 1, 11.000. Pabrik 2, 12.000. Pabrik 3. Nah, sekarang saya pengen tanya dulu. Kalian paham nggak istilah fixed cost sama transportation cost itu? Paham, Pak. Nah, fixed cost itu, berapapun kita produksi di pabrik ini, ya biayanya segitu gitu. Biayanya segitu gitu. Mau kita produksi 1.000, mau kita produksi 2.000, ya biayanya segitu juga. Makanya disebut fix. Paham ya? Itu kan fixed cost ya. Transportation cost ini termasuk kepada golongan biaya apa? Variabel kan? Dan dia akan meningkat seiring banyaknya jumlah unit yang kita kirimkan dari plan 1 ke customer 1. Betul nggak? Oke, baik. Nah, sehingga di fungsi tujuan itu harus ada dua biaya yang kita masukkan. Pertama fix, kedua transportation cost. Nah, sebelum membuat fungsi tujuan, Anda lihat dulu fungsi tujuan ini dipengaruhi oleh apa, minimasi ini dipengaruhi oleh apa. Pasti dipengaruhi oleh jumlah barang yang kita kirimkan dari plan ke
customer gitu ya. Bikin dulu X-nya. Oke, dipengaruhi oleh X gitu. Ya. Nah, berikutnya tadi biaya transportasi X ini kan jumlah supply yang kita kirimkan. Artinya, biaya unit transportasi kita harus kalikan dengan jumlah yang kita kirimkan. Untuk 1-1 itu 10, untuk 1-2 15, untuk 1-3 12. Dan seterusnya sampai 3-3. Nah, sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang ada fixed cost. Fixed cost kita lihat ya, seberapa pun kita produksi di plan itu, ya biayanya segitu fixed cost itu. Nah, Anda lihat nih, 3 baris ini kan semuanya diproduksi di plan 1 nih. Nih, yang 3 baris ini nih. Nih, 3 baris ini. Ini kan diproduksi di plan 1 semua nih. Nih. Ya kan? Sehingga ini kita kurung, kita kali dengan 12.000. Ingat ya, fixed cost itu berapapun kita produksi, ya segitu aja gitu biayanya. Makanya ini kita kurung, kita kali 12.000 gitu. Ya. Oh, sorry, ada yang kurang nih. Sorry, bukan dikali ya. Sorry, saya salah. Bentar, saya hapus dulu. Bukan dikali. Nggak gitu logikanya. Oke, coba perhatikan. Oke, ingat fixed cost itu seberapapun kita produksi, ya, seberapapun kita produksi, ya segitu juga biayanya gitu. Artinya ini bukan dikali. Kalau dikali otomatis ya fixed cost ini terpengaruhi oleh jumlah yang kita kirimkan kan. Artinya ini bukan dikali tapi di apa? Ada yang tahu nggak? Ditambah, Pak. Ditambah Ditambah. ya. Tambah baru dikurung ya. Oke, ini 1.700 tambah baru dikurung nih. Ini 1.600 ditambah. Oke, gitu ya. Nah, sehingga sigmanya kita bisa ubah nih. Ya, bikinnya jadinya begini sigmanya. Berarti fixed cost kan FI ya. Sigma I sama dengan 1 sampai ke I untuk FI. Ya, itu ditambah sigma lagi I sama dengan 1 sampai ke I. Sigma lagi J sama dengan 1 sampai ke J. Dikali UIJ kali XIJ. Gitu. Itu fungsi tujuannya. Paham sampai sini? Paham ya? Paham, Mbak. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke, nah gini. Oke, kita bisa bikin asumsi dari satu fungsi tujuan ini. Coba asumsi yang tepat gimana? Jadi jangan bikin asumsi, jadi gunakan kreativitas gitu. Jadi jangan bikin asumsi ya kalau saya bikin begitu semuanya dipukul rata asumsinya itu semua, ya jangan gitu. Kita bisa bikin apa dari sini nih? Misal, tidak ada produk defect gitu ya. Dari kasus ini tidak ada produk defect sehingga produk yang dihasilkan dikirim semua. Boleh aja saya asumsikan gitu. Yang kedua, misalkan semua konsumen harus dipenuhi permintaannya. Dan seterusnya gitu. Anda boleh aja bikin 3-5 asumsi yang terkait dengan model Anda gitu ya. Gitu. Jadi jangan niru plek seperti yang saya ajarkan, ya itu semua enggak gitu. Jadi kita harus kreatif di sini. Apa nih yang menyederhanakan model saya sehingga tidak mendatangkan kompleksitas di model saya gitu. Ya kalau ada produk defect di sini otomatis modelnya akan berubah lagi, betul nggak? Kalau misalkan di sini yang kita kirimkan itu ternyata ada yang defect, pasti berubah kan modelnya.
Ya kan? Pasti ada sesuatu yang kita kalikan atau kita tambahkan lagi gitu. Gitu maksud saya gitu ya. Nah, terus constraint-nya. Apa constraint pertama dari kasus ini? Apa constraint pertama dari kasus ini? Halo? Supply-nya, Pak. Supply dan Demand. demand. Ya gitu. Ya betul gitu. Jangan ragu gitu. Supply dan demand, Pak. Gitu. Jadi pertama supply. Supply ya, bahwa ya sigma I, ini hanya I saja ya, sampai ke I, X, I, J. Kalau ini kan 2, artinya dipecah. Kalau 2 berarti dia dipecah berdasarkan I dan J. Kalau ini dipecah berdasar I saja. Terus lebih dari demand-nya apa tadi notasinya? Demand DJ ya. Oh, bukan DJ. Ini kapasitas ya. Kapasitas berarti supply ya, SI. SI. Nah, ini kalau dipecah gimana, Pak? Pecahnya jadi gini nih. Yang dipecah kan hanya I saja nih. X11 tambah ya eh ini untuk supply 1 ya. Supply 1. Sorry ya, dipecah J nih ya, dipecah J. J-nya dipecah sampai ke J ya. Supply 1 nih, supply 1 dari plan 1. X11 tambah X12 yang dipecah hanya J-nya saja. Tambah X13. Itu lebih dari berapa tadi? 1800. Lebih dari 1800. Nah, untuk plan 2 berarti X21 tambah X22 tambah X23. Yang dipecah hanya yang J-nya saja untuk satu baris formulasi. Ini 1400 gitu. Berikutnya, oh bukan lebih ya, karena dia kapasitas maksimum, berarti notasinya harus kurang. Notasinya harus kurang. Satu lagi, 1300. Ya udah, tinggal tulis nih, plan ketiga. Tapi setiap formulasi ini dijelaskan gitu. Jadi jangan nulis di jawaban soal itu X1, X2, XIJ gitu ya. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi tuh, jawabannya nggak eksak gitu. Saya tidak tahu pola pikir Anda dan sudut pandang Anda itu seperti apa. Jadi dijelaskan gitu. Dijelaskan maksudnya itu apa formulasi itu gitu. Ini plan 3. X31 tambah X33, 32 tambah X33. Itu kurang dari 1200. Nah, sekarang demand, batasan demand. Gimana caranya? Oke, demand ke 1. Demand dari customer ke 1. Ini demand sekarang ya. Demand berarti yang dipecah hanya I-nya saja ya. I sama dengan 1 kebalikannya tuh. Sama dengan 1 sampai ke I, J. Itu harus sama dengan kita asumsikan demand harus terpenuhi 1200. Ya, sama dengan 1200. Nah, mecahnya gimana nih? X11 tambah X apa? Berikutnya. X21 Ya, oke, good. Tambah X31 X31. Betul, berarti sama dengan 1200. Anda boleh aja nulis gini ya, asumsinya ya. Misalkan semua demand harus terpenuhi dan boleh berlebih gitu misalkan. Ya boleh aja nulis asumsi kayak gitu. Berarti kalau boleh berlebih, notasinya jadi apa? Notasinya jadi apa? Lebih sama. Gitu. Boleh Pak, kayak gitu. Boleh gitu. Itu yang saya bilang tadi.
apa? Tergantung asumsinya gitu ya, tergantung asumsi kreativitas kita gitu ya. Tapi ini dijelaskan, ini formulasi ini maksudnya apa gitu. Gitu cara jawab soalnya sebetulnya. Berikutnya X21 tambah sorry, bukan X21 ya, sorry. Yang kita pecah berarti di sini X12 ya, X12. Mana tulisannya? X12 tambah X22 tambah X yang dipecahkan ya 12. Ini kalau 12, 22, 32 ya. 32. Berikutnya ini sama dengan 1700. Berikutnya X 13 tambah X 23 ya. 23 tambah X 33 ya. Sama dengan 1300 gitu. Nah, ini X, IJ ya, lebih dari 0 serta dia elemen bilangan natural. Itu constraint-nya. Nah, semua constraint dan fungsi tujuan ini itu digambarkan di influence diagram. Jadi influence diagram itu tidak apa? Tidak kita bikin yang tidak ada relevansinya dengan model matematik gitu. Anda boleh aja setelah Anda bikin influence diagram, oh ternyata ada bagian nih yang kita tidak perlu hapus. Oh ada bagian nih yang perlu kita tambahkan gitu. Pak, Nah sampai sini ngerti nggak? Silakan. itu yang X13 itu bukan yang 1600 itu ya, Pak? Oh ya, sorry. 1600 ya. Oke, tuh. Nah, ada lagi nggak yang nggak ngerti? Gimana caranya gitu bikin model gitu? Ada yang nggak ngerti? Gimana hasilnya kemarin? Betul atau salah? Ada yang betul seperti yang saya kerjakan ini, tapi ini di-explain gitu ya. Ini karena saya nggak nulis ya. Di sini ini explain, semua model ini explain. Diceritakan gitu. Jadi jangan bikin X11, X12 semua, tapi di-explain, diceritakan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah produk yang dikirimkan dari plan I ke customer J itu harus sama dengan demand-nya gitu. Jelaskan, dipisahin satu-satu untuk customer 1, untuk customer 2, untuk customer 3 gitu. Jadi saya paham pola pikir Anda, maksudnya ini kemana gitu. Gitu. Jadi jangan nulis yang gitu ya. Ya silakan, ada yang mau tanya? Pak, berarti kalau untuk supply itu kan kapasitas ya Pak ya. Itu berarti nggak boleh lebih dari dong Pak. Bolehnya kurang dari Pak. Ini. Ya kurang dari ini. Betul. Nih. Paham? Paham Pak. Ada nggak yang nggak ngerti? Betul nggak jawabannya kemarin? Ada yang betul nggak? Atau kira-kira mendekati apa yang saya kerjakan gitu? Cuman punya asumsi yang lain gitu. Cuman saya sampling agak mengkhawatirkan nih jawabannya. Gitu ya. Operation research, pemodelan sistem, sebenarnya pemodelan sistem ini juga extend dari operation research gitu. Kalian kalau tahu operation research itu kan manajemen science ya. Nama lain dari operation research itu manajemen science.
gitu ya. Jadi kalau di TI manajemen tuh hitung-hitungan gitu. Memang iya harus begitu gitu. Ya namanya juga engineering gitu ya. Ya operation research itu manajemen science dan pemodelan sistem kalau dalam bahasa Inggris namanya juga manajemen science gitu. Makanya isinya operation research. Bikin model matematik. Di samping sebelumnya kita bikin model yang grafis ya atau bentuknya diagram. Nah, ada nggak yang nggak ngerti atau ya udah Pak saya pasrah aja nggak ngerti Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih lumayan bingung, Pak, nentuin variabel keputusannya itu gimana ya, Pak? Oke, coba pahamin dari case-nya. Bedakan variabel keputusan dengan tujuan ya. Makanya kalau di influence diagram itu kan ada notasi untuk keputusan ya. Keputusannya itu apa gitu. Nah, coba perhatikan di sini, baca nih, baca case-nya ya. Pahami gitu. 3 industrial sites, jadi 3 situs industri itu dipertimbangkan untuk memproduksi suatu produk manufaktur lah gitu, untuk area lokasi produksi manufaktur. Nah, jadi plan ini nanti mereka mengirimkan supply-nya ke 3 customer. Nah, supply at the plan, the demand at the customer. Jadi supply-nya di plan, demand-nya di customer. And the unit transportation cost from the plan, bla 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 gitu ya. Nah, dari sini coba kita pahami gitu. Sebetulnya dia itu pengen apa gitu, pengen memutuskan apa. Dia itu pengen memutuskan apa gitu. Dia itu sebetulnya pengen memutuskan berapa barang yang harus dia kirim dari plan ke satu ke customer 1 berapa, plan 1 ke customer 2 berapa, plan 1 ke customer 3 berapa. Oke, kita ambil satu contoh case lagi. Biar paham ya. Nih, metode transportasi. Kebetulan saya OR ngajar metode transportasi. Oke, coba lihat nih. Contoh ini ya. MG Auto punya 3 plant di Los Angeles, Detroit, dan New Orleans. And 2 major distribution center. Jadi dia punya 3 pabrik di 3 daerah dan 2 pusat distribusi di 2 daerah. Nah, kapasitas 3 plant itu 1000, 1500, dan 1200 car. Mobil gitu ya. Dia artinya ngirimin mobil gitu ya. Demand untuk 2 distribution center itu 2300 dan 1400. Artinya, ini ada plan ya yang memproduksi mobil dan ada demand untuk permintaannya. Nah, ini nih. Ini ada biayanya gitu. Anda bisa tentukan di sini. Berarti kasusnya apa nih? Kasusnya dia ingin menentukan berapa yang harus saya kirim dari Los Angeles ke Denver berapa, Los Angeles ke Miami berapa gitu. Ya bisa aja kalau kasus ini kan, kasus ini, oh ternyata nanti setelah dihitung, ini kita belum masuk proses perhitungannya ya. Karena kalau di pembuatan sistem kita ngitungnya pakai software. Kalau di operation research kan ada ngitung tangan tuh biasanya. Cuman kalau modelnya salah ya salah. Coba di sini, dia pengen ngirim entah nanti hasil hitungannya plan ke satu ini bakal ngirimnya kan 1500 nih maksimum nih. Dia kirim misalkan 1000 ke customer 1, 500 ke customer 2, 300 ke customer 3. Ya boleh aja gitu. Boleh aja. Itu yang mau kita maksud, dia harus ngirim berapa. Sama kayak model transportasi ini mirip nih. Nah, coba kita lihat kasus yang lain. Oke, coba baca nih. 5 item akan dimuat ke vessel. Masing-masing item itu punya beban berat ya. Kita sebut sebagai WI. WI, volume ke I, dan value RI untuk item I.
Dia udah enak nih, dia udah kasih tahu nih I-nya, item masing-masing item itu dinotasikan dengan I. Nah, dari case ini katanya the maximum allowable cargo weight and volume are 210 ton ya dan 198 YD3 respectively formula bla bla bla. Nah, dari kasus ini apa sebetulnya yang pengen dia putuskan? Apa sebetulnya yang pengen dia putuskan di sini? Ini kita tidak berbicara apa tujuannya ya. Sebetulnya apa yang pengen dia putuskan di sini? Dari kasus ini. Ini kasus knapsack ya, knapsack di dynamic programming. Kalau dynamic programming saya nggak tahu karena saya nggak ngajar OR ya. Dynamic programming apakah Anda langsung diajarin algoritmanya atau diajarin juga formulasinya? Apa sebetulnya yang pengen dia putuskan di situ? Optimasi muatannya bukan, Pak? Iya, ini kasusnya optimasi muatan, tapi persisnya apa yang pengen dia putuskan di situ? Yaitu berapa jumlah item 1 yang harus dia masukkan, berapa jumlah item 2 yang harus dia masukkan, berapa jumlah item 3 yang harus dia masukkan, berapa jumlah item 4 yang harus dia masukkan, berapa jumlah item 5 yang harus dia masukkan. Betul nggak? Betul nggak? Putusannya itu. Betul, Pak. Nah, sekarang tujuannya dia pengen apa sih sebetulnya? Pengen meminimasi apa? Sorry, ini kasusnya maksimasi ya. Kalau knapsack maksimasi, apa sebetulnya yang pengen dia maksimasi? Maksimasi jumlah item di dalam wadahnya itu ya, Pak. Enggak. Nih, saya kasih clue lagi nih. Ini kayaknya kalian ini ya, bermasalah sekali operasi riset. Gini, kalau saya bilang tujuan itu kan ada dua tuh. Kalau di operasi research ya, ada maksimasi atau ada minimasi. Nah, itu berbeda dengan variabel keputusan. Itu berbeda. Kalau dalam formulasi X itu variabel keputusan. Apa yang pengen kita putuskan di sini? Ya ini berapa jumlah item 1, item 2, item 3 yang harus kita masukkan. Nah, kalau saya nyebutnya itu fungsi tujuan, maka kan arahnya itu maksimasi dan minimasi. Coba, kalau kita berbicara dalam dunia industri ya, kira-kira orang itu akan memaksimasi apa aja? Keuntungan. Oke, profit. Apalagi yang dia maksimasi? Apalagi yang dia maksimasi? Benefit. Dong, benefit. Oke, kalau nggak tahu yang masing-masing yang diminimasi apa aja biasanya? Apa aja Biaya. yang diminimasi? Ya, Biaya. Apalagi? Resiko. Waktu. Apalagi? Kalau di rute terpendek apa yang diminimasi selain waktu? jarak. Jarak. Benefit, revenue. Segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan itu dimaksimasi. Nah, kalau barangnya itu kita sebut sebagai variabel keputusan. Coba lihat nih dari kasus ini. Mereka punya beban. Mereka punya volume. Di sini ada data volume nih. Ada data beratnya, ada data unit volumenya, ada unit worth di sini. Nah, sebetulnya dia pengen maksimasi apa minimasi di sini? Maksimasi. Apa yang dimaksimasi di situ? Unit worth-nya. Ya, dia pengen maksimasi sebetulnya total unit worth gitu. Itu sebetulnya pengen maksimasi total unit worth gitu ya. Dan dia ingin memutuskan apa? Untuk memaksimasi total unit worth ini dia ingin memutuskan
ini gitu. Dia harus masukin ini berapa gitu. Oke, kita ambil satu contoh lagi. eh Coba kita lihat ya. Atau kita kasih yang gampang dulu deh. Dari sini dulu. Oke, coba baca nih. Ya, nggak usah ini dulu. Kita lihat cari yang mudah. Oke, nih. Nih ya. Nih, baca ini. 220 itu. Nih, 220. Apa yang pengen dia putuskan di situ? Variabel keputusannya ya, yang pengen dia putuskan, apa tujuannya di situ? Apa yang pengen dia putuskan di situ? Ya udah, ini kasusnya gampang banget nih. Ini kita belum soal nomor 2 loh. Izin menjawab Pak, kalau variabel keputusannya itu jumlah produksi shift-nya, terus jumlah produksi bluesnya. Kalau tujuannya itu memaksimasi profit. Ya oke. Gampang kan? Ya udah, itu putusannya, betul. Masih ada yang nggak ngerti? Betul, yang disampaikan teman Anda tadi. Masih ada yang tidak ngerti gimana caranya menentukan variabel keputusannya apa, tujuannya apa, apakah dimaksimasi atau diminimasi? Oke, yuk kita lihat lagi. Kita kasih satu lagi, mana ya?
Oke, coba lihat nih. Jadi ini ada gambar 9.7 ya. 9.7. 9.7 ini gambarnya, ini soalnya 922 ini. Ini 922 ini gambarnya 9.7. Apa tujuannya di situ dan sebetulnya apa ininya? Apa apa yang mau dia eh, apa yang mau dia putuskan di situ? Di situ dia udah tulis sebetulnya tuh tujuannya apa. Apa tujuannya? Jarak, Pak. Baca lagi. Kurang tepat, baca lagi. Menentukan ruangan yang guardnya paling dikit, Pak. Ya, ya, ya oke. Tapi mungkin lebih tepatnya bukan itu, tapi sudah mendekati lah. Jadi sebetulnya dia coba aja nih. Dia udah bilang nih, formulate the problem as ILP to determine smallest number of God. Jadi dia tuh pengen menentukan, jadi tujuannya, keputusannya dia pengen naruh nih. Dia pengen naruh eh, penjaga di pintu-pintu museum ini. Nah, dengan asumsi satu penjaga itu bisa mengcover satu ruangan museum gitu. Contoh misalkan ruangan satu ini nih, ruangan satu nih ya. Kalau udah ada penjaga di sini, ya nggak perlu lagi kita taruh di sini gitu. Itu maksudnya gitu. Jadi dia pengen nentukan di mana dia harus naruh penjaganya, apakah di sini, di sini, di sini, dan berapa orang gitu. Nih. Sehingga tujuannya atau di sini gitu. Sehingga tujuannya adalah penjaganya seminimum mungkin ya. Penjaganya itu dia pengen seminimum mungkin dengan asumsi satu penjaga bisa mengcover satu ruangan gitu. Itu kasusnya dia bilang nih, tentukan sesedikit mungkin penjaganya tapi bisa mengcover semua ruangan gitu. Oke, kita ganti case-nya. Oke, 928. Apa tujuannya dan apa yang pengen dia putuskan? Ayo, apa yang pengen dia putuskan di situ dan apa tujuannya? Ayo, apa yang pengen dia putuskan di situ? Gampang nih soal ini dibandingnya tadi nih. Apa yang pengen dia putuskan? Wah,
Apa yang pengen dia putuskan di situ? Halo? Ini gampang nih kasus ini. Apa yang pengen dia putuskan? Apa yang pengen dia putuskan di sini? Yaudah, kalau nggak ada yang jawab, kuis ya. Apa nih variabel keputusannya? Apa tujuannya? Itu aja. Dua pertanyaannya. Variabel keputusan itu akan sama dengan kalau di influence diagram, variabel keputusan itu sama dengan apa? Variabel yang terkontrol ya. Variabel terkontrol itu sama dengan variabel keputusan. Sehingga kalau bikin influence diagram, kalau Anda bikin influence diagram, maka X ini akan jadi kotak ya, variabel keputusan. Ini variabel. Kalau yang awan yang tidak terkontrol itu jadi parameter gitu. Makanya saya minta Anda variabel keputusan aja, variabel keputusan. Kalau tujuan, maksimasi atau minimasi itu dinotasikan dengan elips ya. Ini tujuan. Maksimasi atau minimasi profit, yang ini rules atau variabel keputusan. Sehingga kalau bikin influence diagram tuh yang memang ada di notasi aja atau di model matematik gitu saya bilang. Jangan ini tidak terkontrol ya. Ini rules keputusan atau yang terkontrol, variabel terkontrol. Jangan yang tidak ada di formulasi. Oke, bikin quiz deh. Waktunya 10 menit. Apa variabel keputusan dan ini apa tujuannya di sini? Sepuluh menit ya, sampai 15.30. Oke, 10 menit. Nih soalnya.
Nggak usah bikin formulasinya, tentukan aja apa variabel keputusannya. Nggak usah dibikin ulang soalnya. Bikin aja variabel keputusannya apa, tujuannya apa. Nggak usah bikin formulasi, nggak usah bikin influence diagram, nggak usah bikin apa lagi. Nggak usah dibikin lagi soalnya. Tulis aja variabel keputusannya apa, tujuannya apa. Ada yang kemarin berantem itu di depan.
Gimana, bisa? Coba saya lihat ya. Itu baru 2 orang, 15 orang yang ter-in. Udah belum? Ayo dikumpulin. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. Oke, udah ya, saya tutup ya. Maaf Pak, izin Pak, ini boleh ditambah nggak Pak? Soalnya loadingnya lama banget Pak, maaf. Oke. Ya. Udah ya. Oke, saya random ya. Berapa orang? Oke. Oke, sebetulnya kasus ini nggak sulit gitu. Itu cuman menentukan berapa dia harus diproduksi. Coba perhatikan, berapa pants yang harus diproduksi, berapa vest yang harus diproduksi, berapa jaket yang harus diproduksi. Udah itu aja. Nah, ada yang benar nggak fungsi apa keputusannya ini?
Oke, Pak. Atau ada yang punya atau ada yang punya argumen lain? Itu keputusannya cuma itu. Berapa pants harus diproduksi, berapa vest harus diproduksi, berapa jaket yang harus diproduksi. Udah. Nah, sekarang fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa? Memaksimasi keuntungan, bukan, Pak? Oke. Tapi masalahnya di sini tidak ada data keuntungan nih. Coba lihat nih, di sini ada datanya cost. Ada datanya di kedua cost. Ketiga price. Ya, price per unit. Coba kita lihat ya. Ini production cost per unit, equipment setup cost per batch, price per unit, current supply of leader is sekian, tersedia tenaga kerja sekian. Regarding the number of unit yang dibutuhkan, labor time. Oke, ini jadi batasan dua ini production cost per unit, setup cost. Oke, ini bisa. Jadi bisa. Jadi oke. With cost and revenue estimates gitu ya. Jadi kalau ini kasusnya sebetulnya gitu ya. Dia pengen memaksimasi apa tadi? Keuntungan. Dia pengen mengasimasi keuntungan. Kenapa dia pengen maksimasi keuntungan? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sebetulnya dia pengen maksimasi keuntungan? Padahal datanya sini cost juga, sini price. Keuntungan itu dihitung dari mana sih sebetulnya? Dari mana keuntungan itu dihitung? Mengurangi Ya, terusin. Mengurangi harga jual dengan pendapatan, Pak. Mengurangi harga jual dengan pendapatan. Ada yang lain? Biaya produksi, Pak. Iya, nah itu. Jadi tujuannya dia pengen dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu didapat dari mana? Dari ngurangi total price per unit ini. Nih, kalau dia produksi sekian pants, sekian vest, sekian jaket gitu ya. Berapa total price per unitnya dikurangi biaya produksi dan biaya equipment-nya. Udah gitu aja gitu. Tapi ini memang butuh exercise gitu ya. Butuh exercise bahwa untuk melihat ini, oh ini dia maksimasi keuntungan. Makanya di influence diagram, keuntungan itu dipengaruhi oleh jumlah pen, vest, dan jaket yang diproduksi sebagai dalam bentuk kotak gitu ya. Variabel terkontrol, variabel tidak terkontrolnya apa? Di situ ada production cost per unit, equipment cost per unit, dan price per unit yang mempengaruhi nanti profitnya. Nah, profitnya kita udah tahu tuh, price per unit dikurangi cost untuk equipment dan production. Nah, kita udah tahu kan rumusnya itu, konsepnya seperti itu. Nah, terjemahin dalam bentuk model matematiknya gitu. Gitu caranya. Ya. Ada yang masih bingung cara menentukannya gimana? Oke, kalau 943 ini apa? Yang pengen dia putuskan. Apa fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa dan apa yang pengen dia putuskan 943 ini?
Gampang itu, nggak usah susah mikirnya, udah jelas banget tuh apa yang pengen dia putuskan di situ. Belum, masih ada analitika data lagi nanti habis nih. Masih ada analitika data lagi habis. Yang apa sih namanya? Seminar-seminar kan gitu loh. Nggak tahu mas, udah itu, udah live. Itu kita nggak boleh depan lupa kan? Oke. Dia lagi ngajar. Hmm? Lagi ngajar. Apa variabel keputusannya? Jumlah unit yang harus diproduksi oleh Jako untuk setiap produknya, Pak. Produk 1, produk 2, produk 3. Oke, good. Nah, gitu cara jawabnya yang betul ya. Jadi, bikin statement yang jelas gitu ya. Yang jelas, dibahasakan, dinarasikan sebelum diterjemahkan ke influence diagram atau ke ke model matematik. Bagus tadi itu jawaban teman Anda. Jadi jumlah produk yang harus diproduksi oleh Jako untuk setiap produk 1, produk 2, produk 3. Betul. Bagus jawabannya. Oke. Fungsi tujuannya apa? Tujuannya apa sebetulnya nih? Apa tujuannya di situ? Ayo, apa? Memaksimasi keuntungan yang 25, 30, sama 45 itu, Pak. Oke. Ya, itu dia fungsi tujuannya. Oke, good. Nah, udah gitu. Tapi ini memang ini butuh exercise ya. Exercise. Oke. Saya stop sampai di sini dulu. Saya lanjutkan ke bagian kedua dulu, soal nomor 2 dulu. Nah, soal nomor dua ini juga jadi masalah nih kemarin setelah saya sampling nih. Banyak juga yang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Saya kenapa nulis soal dalam bahasa Inggris sebetulnya untuk membiasakan Anda. Anda kalau kerja di perusahaan multinasional, nanti ya, perusahaan-perusahaan besar itu bahasa Inggris sudah mandatori, itu nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa ditawar lagi gitu, harus bisa gitu. Dan kuncinya bahasa Inggris sebetulnya membiasakan. Membiasakan sampai Anda familiar gitu. Juga gitu. Nggak terlalu ngerti bahasa Inggris ya saya paksa bisa membiasakan gitu ya, sehingga bisa gitu. Mana tadi ya? Mana sih soalnya tadi? Gitu. Jadi zaman saya dulu saya daftar di perusahaan besar seperti ya katakanlah Unilever gitu. Itu FGD-nya bahasa Inggris tuh. FGD-nya bahasa Inggris. Jadi biasakan aja gitu. Setidaknya sebetulnya yang penting sebetulnya kalau bahasa Inggris itu kan yang apa yang Anda omongkan itu meskipun grammarnya nggak terlalu bagus tapi dimengerti oleh orang gitu. Itu yang penting. Terus kedua, ya terbiasa mengerjakan report gitu ya. Mendengar orang berbahasa Inggris gitu, itu harus dibiasakan gitu. Karena setelah lulus kuliah itu tidak akan auto dapat kerja. Memang butuh kompetensi gitu ya. Butuh kompetensi dan dibiasakan saja. Karena kuncinya adalah itu. Oke, coba lihat berikutnya. Soal berikutnya ya. Oke, ini soal berikutnya. Ini soal berikutnya sebetulnya itu dari case steel fabricator. Dari case steel fabricator sebelumnya. Steel fabricator itu tuh tugas keberapa? Ini Tugas kalau kedua, Pak. ya, nah ini jadi masalah ya. Betul, itu kata teman Anda tadi. Ini jadi masalah. Kalau yang nggak ngerjain tugas duanya benar-benar, ya udah ini nggak akan ngerti nih maksudnya apa. Itu jadi kasus kedua. Jadi kasus kedua tuh udah panjang itu. Di tugas kedua tuh udah harusnya itu udah Anda nggak perlu baca lagi. Paling pun butuhnya juga scanning aja ya. Mana dia? Nih.
Jadi sebetulnya ini saya nggak perlu artikan ya karena waktu kita nggak cukup ya, sejam 4 harus ngajar analitika data. Jadi di sini ada Lim ya. Lim, dia baru join steel fabricator katanya di situ. Ini saya ringkas ya. Nah, terus setelah dia join steel fabricator, dia itu melihat bahwa industri pesaing itu mulai menawarkan produk-produk yang lebih murah dan waktu pemenuhan pesanan itu lebih cepat atau delivery lead time itu lebih rendah dibanding perusahaannya dia. Nah, dia melihat ada area produksi nomor 3. Jadi number 3 shop itu maksudnya bukan toko, tapi area produksi konstruksi bajanya dia. Gitu. Nah, dia melihat nomor 3 ini sepertinya berkontribusi bagus terhadap perusahaan. Dia bisa produksi 6 sampai 8 minggu untuk setiap catatan pesanan. Tapi katanya, menghasilkan defect produk yang tinggi juga gitu, yaitu 8%. Bahkan di sini kalau diceritakan sampai 30%. Nah, defect itu dihasilkan dari 2 mesin. Ya, defect itu dihasilkan dari 2 mesin. Dengan total defect itu 25%, bahkan kalau Anda baca di sini sampai 30%. Nah, dia berpikiran kalau kita bisa mengurangi defect atau cacat produk sampai 2%, kita bisa menurunkan biaya produksi dan kita bisa menawarkan kepada klien kita dengan harga yang lebih murah dan waktu pengerjaan lebih cepat juga. Karena kalau ada defect kan kita harus perbaiki produknya gitu ya. Di kasusnya begitu, kita bisa perbaiki produknya. Nah, dilakukanlah penelitian katanya. Ini mandor dan operatornya ngikutin aturan nggak dari si penyedia mesinnya atau manufaktur mesinnya itu? Atau perusahaan yang memproduksi 2 mesin tadi yang sering mengalami defect tadi, output produknya. Gitu. Nah, ternyata mereka ngikutin kok sesuai standar operation dari pabrikan mesin itu katanya. Yaitu setiap 60 menit itu harus dilakukan proses adjustment. Adjustment itu apa dalam bahasa Indonesia? Adjustment itu apa dalam bahasa Indonesia? Penyesuaian, Pak. Ya, saya kasih contoh. Misalkan nih, mesin itu punya pisau. Beroperasi selama katakanlah 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah, selama dia beroperasi 2 jam, 3 jam, mungkin saat beroperasi selama 2 jam, 3 jam itu pisaunya masih lurus tuh. Tapi setelah lewat 3 jam, pisaunya mulai jadi bengkok. Nah, kalau pisau mesin itu mulai jadi bengkok, maka output yang dihasilkan oleh mesin itu akan tidak sesuai standar. Sehingga butuh adjustment gitu ya. Butuh disetting lagi, butuh diganti spare part-nya, apa gimana lah gitu ya. Butuh disesuaikan lagi mesinnya. Sehingga tidak menghasilkan produk yang defect. Gitu. Nah, dia bilang di sini nih, dia lakukan setiap 60 menit, tapi defect-nya jadi 30% ya, tetap aja 30% katanya. Terus kata operator dan mandornya, ini karena umur mesinnya nih udah tua nih Pak, katanya. Ya, setelah dia lihat nggak juga, ternyata umur mesinnya itu sampai 12 tahun, sementara di pabrik dia mesin itu baru beroperasi 5 tahun gitu. Gitu. Nah, dia lihat di sini nih, adjustment atau proses penyesuaian itu butuh 6 menit ya, butuh 6 menit di sini, 6 menit untuk menyesuaikan mesin itu. Dan ada biaya juga nih, ada biaya raw material, ada biaya apa namanya? Biaya untuk reworking defective part. Jadi untuk memperbaiki
Tuh, tadi terputus sampai mana kita? Tadi sampai mana? Sorry, terputus. Sampai adjustment, Pak. Halo, cek. Oke, tadi sampai mana? Sorry, saya terputus tadi. Oke, sampai mana tadi? Sampai adjustment, Pak. Oke, jadi intinya si perusahaan itu, si LIM itu, manajer itu pengen menentukan, jadi kan adjustment-nya 6 menit itu. Sebetulnya dia harus running mesin berapa menit untuk berapa menit dia running sebelum di-adjust gitu ya, sehingga tidak menghasilkan defect. Kalau dia running 10 menit nih, terus di-adjust 6 menit. Nah, ini defect-nya. Dia melakukan 5 kali percobaan. Kalau dia running 20 menit, terus dia adjust gitu ya, dia adjust 6 menit. Ini hasilnya defect-nya. Selama 5 kali percobaan. Sampai dia running 60 menit, adjust 6 menit. Selama 5 kali percobaan, ini defect-nya. Nah, kalau dari sini kan kita bisa bilang, ya udah, kita running aja 10 menit gitu ya. 10 menit kita adjust, defect-nya jadi rendah. Cuman pertanyaannya adalah, kita menjadi hilang waktu sangat banyak dalam waktu 1 jam. Kita kehilangan waktu produktif kita. Betul nggak? Kalau kita keseringan adjust. Betul nggak kita kehilangan waktu produktif kita? Betul, Pak. Ya kan? Kehilangan waktu produktif kita, gitu. Jadi outputnya bisa jadi lebih sedikit. Ya kualitasnya sesuai, tapi outputnya bisa jadi lebih sedikit. Nah, dia harus cari nih, mana nih. Dia harus running berapa, adjust berapa, gitu ya. Itu sebetulnya yang pengen dia lakukan. Nah, bikin influence diagramnya. Ini saya sudah bikin nih influence diagramnya. Anda mungkin bisa bikin asumsi yang lain gitu ya. Influence diagramnya tidak mesti sama persis dengan yang saya kerjakan. Tapi ini saya bikin seholistik mungkin. Jadi tujuan akhir kita kan profit nih. Dari kasus itu. Pak, ya. maaf Pak, ini share screen-nya
Belum, Mbak. Sorry. Itu saya ulangi lagi ya. Itu pengen tuh ini apakah 10 menit, 20 menit. Dengan konsekuensi semakin tinggi running-nya baru di-adjust, defect-nya akan semakin tinggi. Tapi kalau kita ambil keputusan yang 10 menit baru di-adjust, ya ini kita kehilangan waktu produktif kita gitu. Output produknya bisa jadi lebih sedikit. Kenapa? Keseringan di-adjust gitu mesinnya. Nah, dia pengen nentuin tuh, itu maksudnya gitu. Nah, bikinlah influence diagram ini, saya udah bikin. Ya, ini lebih holistik gitu ya. Tujuan akhir kita profit, ada total good, total produk yang bagus dan tidak defect di akhir. Nah, gitu. Terus kita juga pengen production lead time sesuai kasusnya tadi kan, production lead time kita juga sesedikit mungkin gitu. Lead time itu kan pemenuhan pesanan sampai diterima oleh si customer ya. Nah, lihat nih, apa aja nih yang mempengaruhi revenue, rework, ya, defect, production time, time loss, kehilangan waktu gara-gara setup mesin, output, dan seterusnya. Positif dan negatif ini menandakan dia, nah contohnya gini, kalau defect per hour-nya naik, maka good output-nya akan turun. Itu maksudnya, kalau output per hour-nya naik, maka good output-nya akan naik juga. Itu maksudnya plus sama minus. Nah, di sini Anda bisa dapat nih, cari rata-rata dulu. Ini statistik biasa nih. Jadi, model matematik itu tidak mesti harus optimasi aja gitu. Meskipun kasus ini bisa dibikin optimasi gitu ya, tapi tidak mesti optimasi saja. Contohnya apa? Contohnya kasus LOD. LOD tugas Anda yang sebelum ujian. Itu tidak optimasi itu kasusnya. Ya, LOD ya, kasus LOD nih. Nih, lubricating oil division ini nggak optimasi kasusnya. Ini simple gitu ya, simple tapi butuh kreativitas dan seni buat ngerjainnya gitu. Di samping proses rekayasa di sini. Anda bisa tulis asumsi apapun di sini ya, yang terkait dengan formulasinya. Anda bisa lihat nih, kita bisa hitung time loss. Setelah kita cari average ya, rata-rata untuk 6 menit berapa, 12 menit berapa, kumulatif runtime-nya. Jadi kalau kita running 6 menit, adjust 6 menit, totalnya satu siklus berarti totalnya berarti 12. Kalau kita running 12 menit, adjust 6 menit, totalnya 18. 24 menit tambah 6, 30. Untuk 1 jam berapa? Untuk 1 jam ya kalau 6 menit plus adjust 6 menit, 12 ya kita bisa ngerunning siklusnya 5 kali. Kalau 12 gimana? 12 tambah adjustnya 18 ya tinggal bagi tuh 60 bagi 18 3,3. Defektifnya number of defective per hour gitu ya. Number of defective per hour tinggal kaliin aja nih. Karena ini ada 5 siklus ya berarti 0,2 kali 5 1. Ini 0,8 kali 3,3 2,67 gitu. Inilah yang akan kita dapat defectnya dalam 1 jam. Nah, kita bisa rumuskan tuh time loss-nya apa? Time loss itu adalah jumlah kita, berapa kali kita mengadjust, menyeting mesin itu dalam 1 jam, dikali dengan waktu adjustment-nya. Atau kalau kita ngambil 6 menit nih, 6 menit. Nah, 6 menit kita kehilangan waktunya berapa? Berapa kali kita adjust dalam 6 menit ini? Ya 5 kali kan? Kan ada 5 siklus nih, otomatis 5 kali adjust. 5 kali adjust, dikali waktu satu adjustment-nya 6 menit. 6 menit kali 5, 30. Jadi kalau kita ngambil 6 menit, kita kehilangan waktu untuk 1 jam, kita punya waktu produktif setengah jam, sedangkan waktu loss-nya setengah jam. Gitu. Nah, berikutnya productive time. Nah, productive time otomatis itu 60 dikurangi time loss. Ya, productive time untuk menit berarti 30. Nggak tahu. 60 dikurang 30 berarti 30 gitu ya. 30 productive time-nya. Nah, begitupun untuk output gitu. Output ya berarti productive time dikali laju mesin. Laju produksi mesinnya berapa nih? Gitu. Kita dapat output.
Misalkan ini 30 menit produktif time-nya. Nah, laju mesinnya produksi 1 menit, itu berapa? Berapa produk? Kalikan. Itu kan simple nih, matematik biasa tuh. Ya, good output misalkan di sini. Tentu saja total output, total keseluruhan output dikurangi defektifnya. Reward, fraction of reward gitu. Di situ disebutkan bahwa setengahnya bisa kita reward, bisa kita olah kembali. Otomatis setengah dikali produk yang defect gitu. Setengah di kasusnya itu dia sebutkan tuh, setengahnya dari defect bisa kita reward. Kita bisa bikin formulasi itu. Itu. Total profitnya ya kita tinggal hitung tuh, revenue dikurang material cost, dikurang reward cost, dikurang labor cost, dapatlah total profitnya. Itu kan simple logic matematik biasa gitu ya, dari satu kasus steel fabricator itu. Nah ini sama seperti kasus optimasi tadi gitu. Jadi memang butuh pemahaman akan kasusnya, dan bikinlah influence diagram yang memang betul-betul dimodelkan di sini gitu. Jadi jangan, kalau Anda lihat kan di sini sellable itu juga ada di sini di model matematiknya. Revenue ada di model matematiknya, reward ada di model matematiknya. Jadi ini. Reward ada di model matematiknya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, saya pikir cukup, harus ngajar analitika data juga. Kelasnya saya akhiri. Ya, mau ujian ulangan nggak? Mau diulang nggak ujiannya? Atau ya udah kemarin aja? Mau. Kalau ulang kapan tuh Pak? Mau, Pak. Minggu depan berarti. Boleh sih Pak. Pak, soalnya Ya udah, saya sama atau bebaskan ya. beda Kalau ya, Anda Pak? mau ngulang silakan Ya beda lah. Enak banget kalau sama tinggal nyalin. Kan yang ujian itu yang diukur kan Anda ngerti atau enggaknya kan gitu. Kalau saya tuh soalnya sama ya nggak bisa diukur ngerti atau enggaknya. Ya udah, saya ulang ujiannya besok ya. Belajar exercise gitu. Nggak bisa operation research, pemodelan matematik gitu ya. Kalau nggak belajar nggak bisa. Pak izin Pak. Ya. Tadi saya ada sedikit kendala terkait mengenai pengumpulan kuis baru sekarang Pak, sinyalnya bagus. Itu gimana ya Pak? Saya sekarang nggak bisa Oke, kita ngumpul. udah nggak bahas. Kita nggak bahas itu lagi. Sorry, kita nggak bahas itu lagi ya. Waktunya udah habis. Ada pertanyaan tentang soal ini? Oke, kalau nggak ada, kuliahnya saya tutup ya. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.